Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Halo guys, kali ini gue akan membahas film Thailand. Film yang berjudul Love Rain ini dirilis pada tahun 2017. Yuk kita cek sama-sama alur cerita film ini. Cerita diawali ketika Som, yaitu pegawai salon yang sangat berbakat ini, mengalami peristiwa yang aneh. Suatu hari, seorang pelanggan salonnya melihat keanehan pada diri Som. Secara sekilas, Som tampak tidak memiliki kepala. Pelanggan salon itu pun sangat terkejut dan dia terdiam beberapa detik. Lalu cerita berganti ketika salon itu pun ditutup untuk sementara dikarenakan bos Som itu akan melakukan perjalanan dengan temannya. Dan Som pun dititipi kunci oleh bosnya itu. Lalu cerita berganti ketika Som asik menjalankan hobinya, yaitu bermain game online. Di tempat game warnet game online itu pun dia sering digoda oleh J. J menyukai Som. Som pun tidak kuat digoda oleh J. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika Som sudah berganti baju, dia pun teringat sesuatu, bahwa dompetnya ketinggalan. Kemudian Som mengucapkan banyak terima kasih kepada penemu dompetnya. Lalu scene berganti ketika Gap melihat pacarnya bernyanyi di sebuah kafe. Gap terus memandangi pacarnya yang cantik itu. Kemudian Gap ditemui oleh teman kuliahnya. Temannya berkata kepada Gap bahwa kamu itu seharusnya segera lulus. Kemudian cerita berganti ketika Gap menjahili petugas kasir. Gap pun justru tertawa riang. Gap pun tidak sadar kelakuannya itu dilihat jauh oleh Som. Som lalu menghampiri Gap dan memarahi Gap. Berkali-kali Som menyuruh Gap untuk minta maaf kepada petugas kasir itu, tetapi Gap tidak mau. Justru Gap menyumpahi Som agar mati setelah ini. Kalian tahu guys, Gap ini emang terlihat sangat songong walaupun dia tuh tampan. Kemudian Som membalas perbuatan Gap seperti apa yang dilakukan Gap kepada petugas kasir itu. Kemudian cerita berganti ketika Gap ditelepon oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya menyuruh Gap untuk pulang kampung. Bahwa orang tuanya sangat marah kenapa Gap sampai hari ini belum lulus kuliah dan terus meminta uang. Karena nasihat orang tuanya itu, Gap pun sangat kesal. Semakin lama Gap sadar bahwa keuangannya sudah habis. Dia pun terpaksa ingin bekerja di minimarket itu. Kemudian di hari pertama kerja dia memperkenalkan dirinya kepada temannya yang lain. Lalu Gap dikenalkan kepada supir yang selalu mau mengirim barang-barang ke minimarket itu. Saat di gudang, Gap ditawari bantuan uang oleh temannya, tetapi Gap menolak itu. Dia merasa sangat malu. Lalu cerita berganti di malam hari ketika Gap dan kedua temannya menceritakan kisah-kisah horor yang ada di sekitar komplek itu. Lalu cerita berganti di pagi hari ketika sopir itu ternyata menyukai teman Gap. Kemudian cerita berlanjut saat shift di malam hari. Gap melihat sosok wanita sedang berdiri di pinggir jalan. Pada waktu itu hujan deras. Gap berinisiatif ingin mengajak wanita itu masuk ke dalam toko. Wanita itu berhasil masuk ke dalam toko. Gap terus menyapa wanita itu, tetapi tanggapannya hanya diam. Wanita itu tidak merespon apa yang dikatakan Gap. Gap pun kesal dengan sandal wanita itu. Sandalnya mengotori lantai, kemudian Gap berinisiatif untuk membersihkan lantai itu. Ketika dia mengepel lantai itu, jejak kaki wanita itu berubah menjadi darah. Gap pun sangat terkejut. Lalu cerita berganti ketika Gap tiba di apartemennya. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendengar sebuah bunyi-bunyi yang tidak tahu asal-usulnya. Dia membuka lemari pakaiannya. Dia tidak menemukan apa-apa. Sampai pada akhirnya Gap menemukan sosok wanita di balik tirai. Wanita itu pun muncul dan mengagetkan Gap. Gap pun bertanya, "Siapa kamu?" Tetapi wanita itu justru bertanya balik, "Kenapa aku bisa di sini?" Kemudian wanita itu mendekati Gap dan merubah wajahnya menjadi hantu.
Gap pun akhirnya berlari keluar. Dia sangat-sangat ketakutan. Lalu cerita berganti ketika Gap diganggu hantu wanita yang telah muncul di apartemennya. Hantu itu terus bercerita kepada Gap, mohon bantuannya untuk menemukan kenapa aku bisa meninggal. Gap sangat-sangat ketakutan. Gap berusaha memberanikan diri untuk berbicara dengan hantu wanita itu. Dan saat pada waktu itu juga seorang paranormal tiba di toko itu. Dan Gap pun ingin bertanya tentang hantu wanita yang sudah mengganggunya selama ini. Paranormal itu menyebutkan bahwa hantu itu harus segera dihancurkan, karena jika tidak, kesehatan Gap akan terganggu. Bagaimanapun juga, hantu itu akan menyerap aura positif dari diri Gap, dan itu bisa menyebabkan Gap sakit. Hantu wanita itu bernama Som. Som sekali lagi ingin meminta bantuan kepada Gap agar dia bisa menemukan dirinya. Lambat laun, Gap merasa kasihan kepada hantu Som dan dia akhirnya menolong Som. Pencarian Som dimulai dari media sosial yang dimiliki Som. Gap akan menyimpan foto-foto Som untuk dicetak. Dia meminta kepada J untuk izin mencetak foto Som. Gap pun bertanya kepada J, apakah dia pernah melihat wanita ini? Sebenarnya J itu mengenal Som, tapi dia berpura-pura karena dia memiliki rahasia dengan Som. Lalu cerita berganti ketika Gap bertemu dengan Som di sebuah taman. Dia merasa kasihan kepada Som. Karena sering bersama dengan Som, akhirnya Gap pun merasakan jatuh cinta dengan Som. Dan dia mulai perhatian dengan Som dan menghabiskan waktu bersama-sama. Lalu tiba-tiba paranormal itu pun datang ke tokonya. Dia ingin membantu Gap untuk menghancurkan arwah Som, tetapi Gap menolak. Dia berusaha melindungi Som. Lalu J pun datang ke toko itu dan dia berniat ingin membunuh Gap karena Gap dituduh sudah tahu rahasianya. Bahwasanya sebenarnya Som itu tidak sengaja ditabrak oleh J. J tidak sengaja menabrak Som ketika Som berjalan di pinggir jalan. Kemudian mayat Som itu disembunyikan oleh J. Lalu cerita diakhiri ketika Gap berhasil membujuk Som untuk tidak membunuh J. Dan dia pun bernyanyi di depan toko, menyanyikan lagu yang sangat sedih. Dan akhirnya Som pun pergi. Ya guys, menurut saya cerita horor ini begitu sedih karena Gap itu manusia sedangkan Som adalah hantu. Mereka tidak bisa bersama. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bye bye.